syuting nggak megang gadget sama sekali karena nggak ada sinyal. Seperti apa sih mungkin kalian sendiri sebagai detox sosial media juga nggak sih saat syuting sendiri nggak pakai HP dan lain-lain? Iya langsung. Mungkin teman-teman main kali ya yang lawan syuting aku kerja aja. Kita sih kita berasa banget ya, kayak bener-bener kita tuh sama syuting akhirnya tuh ya main-mainan yang kayak zaman dulu gitu, main ini. buat ini itu, jadi kayak emang di lokasi, dan itu pun yang bikin jadi bonding kita antara pemain tuh lebih cepat gitu, karena kita ngobrol, kita bercanda, makan juga ya makan sambil ngobrol, nggak ada yang pegang handphone. Jadi ya kalau ngomongin itu jadi sekalian detox social media sih iya banget sih. Sama sih, aku lebih ke mikirnya kayak dopamin detox. Jadi awal-awal tuh susah banget rasanya keluar dari aku nggak dapet sinyal tuh berat banget, tapi lama-lama tuh apa ya, jadi hal-hal kecil tuh bikin happy banget ya nggak sih? Kayak kita tuh jadi bercanda mulu sama Bu Gita aja, kita bercandain terus jadinya. Jadi ya lebih suasananya lebih menyatu dengan awal. Naila, ini film horor kedua kamu nggak sih? Iya, ke beberapa. Untuk mendalami perannya berbeda nggak dengan beberapa film horor kamu lainnya? Mungkin Beda. Pasti kan emang setiap karakter juga aku bikin pendalamannya emang beda kan. Untuk karakter Naila ini emang kebetulan sebenarnya juga nggak terlalu jauh ya dari karakter aku yang banyak tanya, ceriwis gitu. Begitu juga sempat ngobrol ke aku kayak ini tuh kamu banget gitu. Belum lagi kan namanya juga sama-sama Naila. Pendalaman karakter yang dibikin waktu itu kita juga lumayan lama waktunya, apalagi aksen Jawanya itu sih yang paling menurut aku tantangan juga. Sama adegan kesurupan minta dikafanin ini sih yang menurut aku jadi salah satu pendalaman yang memakan waktu cukup lama gitu, karena aku perlu tahu kenapa gitu kesurupannya tuh kenapa kayak gini, karena jarang. Itu sih paling. Nah, seperti apa sih perasaan kamu sendiri saat ini mungkin lagi digandrungin para penikmat film, apalagi kan kamu kemarin meledak di film horor dan sekarang film horor lagi, seperti apa sih Naila? Perasaannya senang, terima kasih banyak. Semoga ya kedepannya karya-karya aku masih tetap bisa dinikmati dengan karakter-karakter aku yang lainnya, karakter-karakter yang baru, dan aku juga akan tetap terus mengusahakan untuk memberikan performa yang terbaik juga dari aku. Tapi jadi candu juga nggak sih main film horor atau gimana? Sebenarnya kalau candu sih lumayan kali ya, karena iya aku suka teriak-teriak. Jadi stress relief gitu sekalian teriak-teriak. Cuman sebenarnya kalau misalnya ditanya horor mulu, kebetulan emang tawaran-tawaran yang ada emang horor, dan juga kalau Kemah Laras ini aku sendiri kan emang baca dulu naskahnya dan aku emang beneran tertarik gitu, karena ini kan anak-anak SMA gitu ya, dan aku juga anak SMA, jadi ceritanya tuh deket, itu sih yang bikin aku tertarik sama dia. Sebenarnya ini film horor kedua aku. Ya. Dan gimana mungkin saat di lokasi syuting Gimana ya, sebenarnya kalau misalnya dibilang ini film, ini baru film pertama aku sebenarnya kalau misalnya dibilang kayak gitu bisa, karena film horor yang sebelumnya itu sebenarnya syutingnya buat aplikasi, jadi cuman kayak 7 hari doang syutingnya. Nah di sini baru kerasa banget syuting horor yang beneran, wah aku baru pertama kali, iya bener-bener seru, penuh tantangan, syutingnya juga dapat cast dan kru dan sutradara yang sangat amazing, jadi tidak terlupakan. tapi kita nonton melihat karakter kamu tuh capek banget gitu ya di film itu gitu. Kalau pas syutingnya atau setelah syutingnya seperti apa? Gak capek sama sekali kok, gak ada capek-capek. Pokoknya di syuting ini semuanya capeknya hilang karena dapat cast dan kru dan sutradara yang sangat amazing ini. Jadi kayak kita tuh setiap habis take tuh kayak bercanda-bercanda lagi. Tertarik tentu dong, kenapa enggak? Mbak Gina, ini pemilihan cast-nya sendiri itu gimana sih? Apakah sesuai bagaimana cara pemilihan Mbak Gina dari peran Rini terus Naila gitu? Bagaimana cara pemilihannya, mungkin boleh dijelasin? Aku proses casting memang pengen ketemu langsung sih dengan para pemain-pemainnya gitu, jadi supaya aku tahu karakter mereka tuh aslinya seperti apa, dan kira-kira punya similarity atau mungkin kedekatan atau apa yang kira-kira cocok gitu untuk di film ini, karena memang film ini kan ensemble cast-nya juga kita butuh yang banyak gitu kan. Makanya pada saat aku lagi ngobrol sama mereka, aku nggak langsung ngasih tahu mereka jadi siapa, jadi aku pengen tahu dulu personality-nya mereka kayak gimana, passionate apa mereka terhadap project-nya, kayak gitu sih, sampai akhirnya kita ketemu pemain-pemain yang memang cocok, Termasuk Rini dan Naila. termasuk Rini dan juga termasuk Naila. Syuting berapa hari dan gimana? Production shooting days itu kayak sekitar
syutingnya sekitar 20 hari sih. Karena kita syuting di Jogja semua kan, jadi kita nggak bisa bolak-balik. Jadi emang kayak kita sebulan di Jogja. Naila, kan tadi ada peran kamu di Kafanin. Bagaimana saat syuting itu ada ketakutan tersendiri nggak sih di Kafanin saat itu? Pasti sih, setiap aku beranin adegan-adegan kayak gitu tuh emang buat akunya sendiri itu jadi tantangan. Apalagi kan ada hal baru juga yang aku coba di sini, emang kesurupannya bener-bener misalnya ngeliatin muka yang asli gitu, karena kan biasanya pakai softline atau apa gitu kan. Ini emang bener-bener real dan itu cukup menjadi tantangan buat aku untuk menemukan titik gimana nih biar orang tuh ngeliatnya kayak ya orang ini tuh kesurupan gitu kan. Orang kesurupan tuh biasanya matanya kosong tapi dia tuh menyampaikan perasaan gitu, entah itu sedih atau marah atau ketakutan. Jadi itu sih lebih yang aku mikirin gimana caranya fokus aku tuh terhadap apa yang aku rasakan gitu sih. Jadi nggak yang ke arah-arah mistis waktu pas lama syuting proses scene itu mungkin ada, cuman aku nggak fokus ke sana. Ini kan di dalam proses syuting ada ada ketakutan-ketakutan. Bagaimana sih cara kalian untuk membuang rasa takut itu? Apa yang kalian lakukan mungkin lokasi syuting? Ya bercanda aja. Ya mereka pada bercanda kita deh. bercanda ngobrol-ngobrol gitu, dan kita emang jadinya tuh dibikin harus aware sama keadaan sekitar. Kalau misalnya ada teman kita yang bengong atau yang gimana, kita harus langsung care gitu sama keadaan. Selama syuting tuh ada larangan nggak sih dari warga setempat gitu, yang selain yang bengong gitu? Ada sih, ada beberapa larangan di tempat itu yang kita nggak boleh langgar, misalkan kayak nggak boleh ngambil batu atau mungkin daun pohon atau apapun yang berhubungan sama tempat itu gitu. Jadi nggak boleh dibawa pulang gitu. Terus juga nggak boleh berkata-kata yang kasar, yang sompral gitu nggak boleh. Jadi memang kita benar-benar ngejagain supaya kita bisa syuting dengan aman. Bahasa Jawanya mungkin seperti apa Mbak? Jadi tantangan juga nggak sih buat kalian? Tantangan banget sih. Tantangan banget, Tantangan isinya banget. juga sampai ada. Iya, aku ada satu adegan aku sampai nangis dan Naila yang nenangin aku. Naila, nggak apa-apa, karena panik karena bahasa Jawa tuh panjang banget, terus kayak ada pergantian banyak banget kan waktu di set. Jadi itu kayak panik, cuman untungnya kita selalu dijagain juga di set sama Mas Wahid. Jadi kalau misalnya ada bahasa yang kurang pas gitu, itu langsung dikasih tahu, dan kita ada proses reading juga sebenarnya untuk pendalaman bahasa Jawa. Dan bahasa Jawa kita pakai juga di sini kan bahasa Jawa atas ya, promo ilmiah gitu, jadi itu nggak common kedengarannya, memang yang bikin mereka juga jadi lebih concern sama apa yang Bagina boleh share sedikit nggak sih tentang konsep pembuatan poster ini? Kenapa sampai yang harus dimajuin terus kayak muka itu bener-bener kayak semuanya tuh punya ekspresi yang menakutkan. Iya, konsep posternya sih memang waktu itu kita develop juga sama tim dari Alvin yang bikin posternya. Terus memang dari awal sketchnya tuh mau bikin tetap ada suasana camping di tengah hutan gitu, dan ada proses kesurupan yang lumayan mengerikan di situ. Dan di sini kan memang karakter Naila dia kesurupan pocong ya tadi, dan kenapa batik, karena memang di situ kan mereka nggak mempersiapkan sebenarnya kain kafan beneran gitu, jadi apa yang dipakai permentasnya itu yang dipakai si ininya sebenarnya si sosok si apa anak yang kesurupan ini gitu. Terus juga yang lainnya juga memang karena judulnya kesurupan massal, jadi memang setiap orang yang ada di sini mengalami itu sih kejadian kesurupan. mungkin pemainnya bisa cerita pas lagi shoot apa waktu pemotretannya gimana keseruannya. Oh seru banget. Kita syuting beneran di Kita ini. iya Kita beneran beneran di di hutan hutan lagi. lagi juga. Jadi kita kayak rasanya balik lagi waktu syuting, karena kan photoshootnya setelah syuting selesai. Iya. Jadi kayak bernostalgia. Ini bukan di studio, kita beneran di hutan asli Iya, fotonya. betul. Oke, terima kasih semuanya. Lanjut Makasih